Saat Pangeran Dowol membuka mata, ternyata dia sangat kaget. Karena ternyata dia masuk ke dalam tubuh Enjo. Selain itu, kepalanya juga terluka akibat terjatuh dari atas genting. Di lain sisi, Enjo juga terlihat sangat bingung karena saat ini dia masuk ke dalam tubuh Pangeran Dowol. Tiba-tiba dia bertemu dengan Shin Heirim yang saat itu sedang berada di istana. Enjo masih mengira bahwa Pangeran Dowol adalah seorang pengawal polisi. Dia pun meminta Shin Heirim untuk menunjukkan jalan keluar gerbang istana. Di saat bersamaan, Ibu Suri melihat mereka berdua yang sedang mencoba untuk kabur. Enjo berterima kasih kepada Heirim karena telah membantunya. Heirim pun menyebutkan namanya serta mengatakan bahwa dia adalah adik dari Tabib Shin. Saat Enjo mengatakan bahwa dia cantik, Heirim terlihat tersanjung. Enjo buru-buru ke tempat di mana dia terjatuh. Tetapi ternyata Pangeran Dowol sudah menghilang. Hanya topeng dan juga bekas darah yang ditemukan di dekat sumur. Enjo tidak menduga bahwa dia terluka parah. Karena Gildong dituduh sebagai orang yang membunuh Inspektur Kim, akhirnya Enjo berusaha meyakinkan Yunbuk bahwa semua itu adalah fitnah. Seperti kejadian sebelumnya, Gildong selalu dituduh dengan laporan palsu. Enjo juga bertanya apakah ada orang yang pingsan di sekitar sini. Tak lama dia buru-buru pergi untuk mencari Pangeran Dowol. Nah, ternyata Pangeran Dowol sudah kembali ke rumah keluarga Im Sahyung. Dia pun diam-diam masuk ke kamar dan menemukan Pangeran Dowol sudah tergeletak. Ternyata orang yang membawanya pulang adalah Dongju. Enjo pun buru-buru berusaha untuk membangunkan Pangeran Dowol. Tak lama akhirnya dia terbangun dan juga menyadari bahwa mereka berdua bertukar jiwa. Pangeran Dowol juga tidak menduga bahwa semua itu terjadi kepadanya. Kini kepalanya terlihat sakit karena sebelumnya Enjo terjatuh. Namun Pangeran Dowol belum mengetahui jika Enjo sebenarnya adalah Gildong. Saat ini ternyata Enjo sudah resmi menjadi istri dari kakek Jeyi karena dia sudah melangkahkan kakinya ke dalam rumah tersebut. Nah, Pangeran Dowol belum mengetahui bahwa orang yang dinikahinya adalah kakek Jeyi. Dia juga belum tahu mengapa dirinya memakai pakaian berkabung. Tak lama Jeyi datang dan Pangeran Dowol mengira jika Jeyi adalah suaminya. Jeyi pun mengatakan alasan dia datang karena dia ingin mengambil jasad. Tentu saja Pangeran Dowol tidak tahu dan meminta Jeyi untuk segera pergi. Karena Jeyi juga mengatakan hal yang sangat merendahkan Enjo. Jeyi pun memberitahu bahwa orang yang dinikahi Enjo adalah kakeknya. Di sisi lain, Enjo juga terlihat panik karena Pangeran Dowol belum mengetahui hal tersebut. Setelah mengetahui kebenaran itu, Pangeran Dowol kemudian menyadari bahwa Enjo menikahi pria berusia 70 tahun. Jeyi yang melihat perubahan sikap Enjo kemudian mengatakan bahwa akhirnya Enjo menyadari apa yang dia lakukan. Pangeran Dowol yang berada di tubuh Enjo hanya bisa meminta maaf. Tak lama Jeyi akhirnya pergi. Kemudian Enjo berpamitan kepada pelayan bahwa dia akan mengunjungi orang tuanya untuk sementara. Tak lama Pangeran Dowol juga meminta Enjo untuk segera keluar dan mereka pun pergi bersama. Selama perjalanan, Enjo akhirnya meminta maaf karena telah membohongi Pangeran Dowol tentang pernikahannya. Selain itu, Enjo juga bingung karena dari tadi Pangeran Dowol hanya terdiam. Pangeran Dowol juga tidak bisa meluapkan amarahnya karena mereka berdua tidak mempunyai hubungan apapun. Dia juga tidak bisa menghakimi Enjo karena tidak tahu apa yang sedang dia perjuangkan. Tetapi dia berjanji akan menjatuhkan keluarga yang memaksakan pernikahan ini. Enjo menjelaskan bahwa suaminya meninggal di hari pernikahan karena sebelumnya sudah sakit. Kini mereka berdua harus mencari cara agar bisa kembali ke tubuh masing-masing. Sementara itu, Deil memberitahu ibu Enjo bahwa suaminya meninggal dan Enjo menjadi janda dalam waktu semalam. Tentu saja Ibu Enjo sangat kaget mendengar kabar tersebut. Di lain sisi, Enjo dan Pangeran Dowol juga masih terlihat kebingungan.
Enjo justru berpikir apakah Pangeran Dowol sedang melakukan kesalahan besar. Nah, kemudian Pangeran Dowol bertanya tentang kelahiran Enjo. Tak lama mereka pun datang ke sebuah dukun untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Dukun itu pun tahu jika Pangeran Dowol dirasuki oleh roh perempuan sedangkan Enjo dirasuki oleh roh laki-laki. Namun akhirnya Pangeran Dowol pergi dari tempat tersebut. Kini Pangeran Dowol meminta Enjo untuk melakukan kontak fisik karena kemungkinan mereka akan menyatu dan bisa kembali ke tubuh masing-masing. Namun setelah berpegangan tangan ternyata tidak ada reaksi apapun. Akhirnya Enjo memeluk Pangeran Dowol dan meminta mereka berdua untuk berpelukan. Pangeran Dowol kemudian memeluk Enjo dengan erat tetapi tidak ada reaksi apapun, justru dia mendengar detak jantungnya yang berdegup kencang. Mereka gagal lagi untuk melakukan tukar jiwa. Karena belum siap untuk masuk ke dalam istana, akhirnya mereka pun pergi. Tak lama Decu datang dan menghampiri mereka berdua. Decu mengatakan bahwa Ibu Suri tidak mau makan selama 2 hari. Tentu saja mendengar hal itu, Enjo terlihat kaget. Karena dia belum tahu identitas asli dari Pangeran Dowol. Pangeran Dowol yang merasuki tubuh Enjo pun meminta Decu untuk pergi terlebih dahulu. Tak lama Pangeran Dowol pun akhirnya mengakui statusnya sebagai putra agung atau sebagai adik raja. Tentu saja Enjo sangat kaget dan juga tidak menyangka jika pria yang dikenalnya sebagai pengawal polisi ternyata adalah putra mahkota. Selain itu Enjo juga panik karena dia juga belum pernah bertemu dengan keluarga kerajaan. Enjo justru menduga apakah Pangeran Dowol sedang melakukan pengkhianatan. Pangeran Dowol dengan tegas mengatakan bahwa dia harus melakukan semua perintah yang dikatakan. Nah, walaupun dia terlihat seperti berandalan, sebenarnya dia adalah anak yang sangat berbakti kepada Ibu Suri. Keesokan darinya, Pangeran Dowol dan Enjo pergi ke istana. Saat itu, Enjo harus menghadapi Ibu Suri yang sudah menunggunya. Ibu Suri kemudian bertanya kemanakah Pangeran Dowol selama 2 hari. Sebelumnya, Ibu Suri juga melihat Pangeran Dowol pergi dengan seorang wanita. Enjo yang dibantu oleh Pangeran Dowol kemudian mengatakan bahwa dia bermalam dengan wanita tersebut namun tidak mengetahui namanya. Tentu saja Ibu Suri terlihat sangat syok karena Pangeran Dowol terlihat seperti anak nakal. Di saat Ibu Suri akan pingsan, Pangeran Dowol dengan sigap menangkapnya. Tentu saja Ibu Suri sangat kaget melihat sikap Enjo. Ibu Suri pun berpesan kepada putranya agar tidak melakukan hal yang memalukan. Sebelum pergi, Ibu Suri menanyakan nama Enjo karena Enjo bukanlah dayang istana dan Ibu Suri baru saja melihatnya. Sementara itu, Deil terlihat melayat ke rumah keluarga Jayi. Nah, di saat keluar, ternyata Deil datang bersama dengan Ibu Enjo. Saat mereka masuk ke kamar Enjo, ternyata Enjo tidak ada di kamarnya. Kini, Enjo dan Pangeran Dowol masih memikirkan bagaimanakah mereka harus bertindak. Keduanya pun kemudian sepakat untuk memerankan peran masing-masing. Para Dayang dan Kasim yang berjaga di luar tentu saja penasaran apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Kini Pangeran Dowol dan Enjo harus menuliskan orang-orang terdekat yang ada di sekitar mereka. Enjo berpesan agar Pangeran Dowol tidak melihat detail tubuhnya karena dia sangat malu. Namun pada akhirnya Pangeran Dowol meminta Enjo untuk meminta Decu mengantarnya pulang. Sesampainya di keluarga Im Sayung, Pangeran Dowol yang berada di tubuh Enjo meminta Decu untuk menjaga Enjo atau Pangeran Dowol. Decu pun sedikit kesal karena itu adalah tugasnya dan meminta Enjo untuk tidak perlu ikut campur. Nah, saat Enjo masuk ke dalam rumah, ternyata Deil dan ibunya sudah menunggu. Setelah melihat catatan yang diberikan Enjo, Pangeran Dowol akhirnya tahu bahwa Deil sebenarnya orang yang baik. Pangeran Dowol membuat alasan bahwa dia baru saja mengunjungi pasien yang sakit. Namun Deil yang mencemaskannya berubah menjadi sangat sebal. Dia pun kemudian pergi. Sementara Ibu Enjo terlihat menyesal karena membuat putrinya menjadi wanita tangguh.
Begitu Enjo sudah memutuskan, dia tidak akan pantang menyerah dan juga goyah. Di sisi lain, Daichu bertanya kepada Pangeran Dowol apakah dia sudah melihat siapakah yang dinikahi oleh Enjo. Enjo berharap bahwa Pangeran Dowol tidak mengetahui hal tersebut. Kini Ibu Enjo memberikan sedikit uang dan meminta dia untuk kabur jika dia ingin pergi. Namun Pangeran Dowol yang berada di dalam tubuh Enjo justru mengatakan bahwa dia mempunyai kesepakatan lain. Pangeran Dowol berjanji kepada Ibu Enjo bahwa dia akan membuat hidup Ibu Enjo tidak dalam lagi kesulitan. Di sisi lain, akhirnya Im Song Jae mengatakan kepada ayahnya bahwa dia sudah menangani kematian Inspektur Kim. Im Song Jae pun menyuruh Hogum untuk menyelidiki orang-orang di sekitar Inspektur Kim. Sebelumnya, Im Sa-young menemui Inspektur Kim karena Inspektur Kim telah mengancamnya karena sudah tahu rahasia dari Im Sa-young. Seketika itu pula Im Sa-young membunuh Inspektur Kim. Di sisi lain, Gemnok masih memberikan dupa kepada raja. Di saat bersamaan, Enjo ternyata tersesat ke pavilion raja. Dia juga tidak sengaja melihat Gemnok keluar dari kamar raja. Nah, setelah Gemnok pergi, akhirnya Enjo melihat ada sesuatu yang aneh dari dalam kamar raja. Enjo pun melihat sebuah asap tebal yang mungkin bisa membahayakan. Nah, tetapi sebelumnya Pangeran Dowol berpesan agar dia tidak menemui raja. Tetapi saat itu pula Enjo semakin penasaran. Raja pun mendengar ada suara berisik dari luar. Saat dia keluar, ternyata dia melihat Pangeran Dowol yang datang. Akhirnya, Enjo pun masuk ke dalam kamar raja dan melihat banyak sekali asap dupa. Dengan sigap, Enjo langsung membuka ruangan dan juga mematikan dupa tersebut. Tentu saja Raja marah melihat sikap adiknya yang semena-mena. Namun karena Enjo adalah ahli medis, dia pun menjelaskan bahwa penyakit kulit raja sebenarnya bisa diobati tanpa dupa tersebut. Karena bukan luka itu yang diobati dan itu akan membuat pikiran pasien menjadi terluka. Akhirnya Enjo pun pergi dari kamar raja. Raja akhirnya bisa tidur nyenyak tanpa dupa tersebut. Di lain sisi, Enjo kemudian teringat dengan Gildong. Istri mendiang Inspektur Kim bersikeras bahwa Gildonglah yang membunuh suaminya. Namun karena tidak ada bukti, Yeonbuk tidak bisa menangkap Gildong. Tiba-tiba ada seorang pria yang menyerupai Gildong dan memakai topeng. Yeonbuk menghalangi prajurit yang akan memanah, tetapi justru Hugum yang memanahnya hingga membuat Gildong terjatuh. Keesokan harinya, pemakaman dari kakek Jae pun akhirnya dilakukan. Di saat acara pemakaman sedang berlangsung, tiba-tiba Gemnok datang. Pangeran Dowol yang saat itu berada di dalam tubuh Enjo pun terlihat kaget. Gemnok mengatakan bahwa Pangeran Dowol menyingkirkan semua dupa yang ada di kamar raja. Setelah acara pemakaman selesai, Pangeran Dowol melihat keramaian. Suksa mengatakan bahwa Gildong terkena panah setelah dituduh sebagai pembunuh Inspektur Kim. Pangeran Dowol langsung menemui Yeonbuk dan melihat jasad Gildong yang ternyata bukanlah Gildong yang sebenarnya. Kini Daichu juga sangat kaget ketika Pangeran Dowol bisa melipat bajunya dan juga memakai baju sendiri. Tak lama Kasim datang dan mengatakan bahwa Yeonbuk dari kantor kepolisian datang. Nah, semua itu adalah rencana dari Im Song Jae yang sengaja membuat Gildong palsu yang akhirnya meninggal. Saat jasad Gildong akan dimakamkan, ternyata Enjo yang masuk ke dalam tubuh Pangeran Dowol mengikutinya. Ada orang lain yang mencurigakan yang membuat Enjo akhirnya harus bertarung. Saat topeng keduanya akhirnya terbuka, apakah Pangeran Dowol akhirnya menyadari bahwa Gildong adalah Enjo?